Katanya Gus Ajir Ubaidillah ini menulis di kolom Facebooknya menghina saya, merendahkan saya gara-gara saya mengatakan bahwa Nabi Adam punya ibu. Silahkan keluarkan data panjenengan. 30 tafsir salaf itu saya sudah ngaji. Saya bahkan dengan Kiai Sarip Tegal itu saya kalian pada teman saya sendiri. Silahkan Anda berpegang teguh pada tafsir salaf. Ini zaman kholaf loh ya, ini zaman modern. Ilmu itu harus ilmiah, gitu loh. Kalau kita nggak mau open minded, ya nggak akan bisa maju. Jumut, kaku, berengkayang, nggak bisa maju. Lah, ada kalanya tafsir itu kan pendapat, gitu loh. Misalkan orang mengatakan inna masalah Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Ini ayat Allah ditafsiri dengan tafsir yang macam-macam. Lah, saya berhak juga menafsiri dengan yang tidak macam-macam. Simpel saja kan gitu. Sudah saya sering ingatkan ya bahwa ketika kita mau membahas tentang ibunya Nabi Adam, tak suruh baca dulu kitab An-Nafkah Al-Ambariyah, Al-Iqlil Al-Hamdani di Afrika Selatan. Itu masih ada suku-suku primitif yang tidak berpakaian, tidak punya tatanan hidup. Bentuknya seperti manusia pada umumnya, seperti kita. Tidak usah jauh, di Papua ada, di pedalaman Sumatera ada, di Jawa sudah banyak yang membaur dengan kita, di Kalimantan masih ada, di Sulawesi masih ada, di Flores masih ada, di Halmahera masih banyak. Itu bukan keturunan Nabi Adam, itu sudah ada sejak 40. Ada video klarifikasi dari seorang mukimat, tokoh mukimat yang selama ini sangat brutal sekali di dalam menghujat menyerang para habaib klan Ba'alawi. Bahkan sebetulnya orang ini tidak hanya brutal di dalam menyerang para habaib secara khusus, tapi juga menyerang ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah secara umum. Bahkan menghujat, menyerang terhadap ajaran Aswaja NU Nahdlatul Ulama yang selama ini telah tertata rapi, disusun, diajarkan, difahamkan oleh para ulama-ulama kita, terkhusus yang ada di bumi Nusantara ini. Jadi orang ini mengaku Aswaja, mengaku bagian daripada Nahdlatul Ulama, tapi orang ini hakikatnya, sejatinya menyerang, merusak tatanan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menyusupkan ajaran-ajaran di luar Aswaja ke dalam Aswaja. Jadi orang ini ngaku Aswaja, tapi dalam sebuah kesempatan rada-rada Wahabi. Dan dalam video kali ini orang ini terbukti apa yang difahami, apa yang ia yakini bahkan itu berasal dari ajaran Syiah, berasal dari kitab-kitab orang-orang Syiah. Terbukti dari apa yang dia paparkan dalam videonya, di mana menyebutkan rujukan kitabnya adalah kitab Tauhid. Itu adalah kitabnya orang-orang Syiah, dan dia sejatinya sebetulnya mengaku sendiri bahwa itu adalah kitab Syiah. Jadi jelas ya sebetulnya apa yang selama ini diyakini, difahami, dan distatementkan oleh orang ini, di mana yang bersangkutan ini menyatakan bahwa Nabi Adam itu punya ibu. Bahkan dalam kesempatan yang lain ketika ditanya nama ibunya siapa, dijawab Siti Anisah. Kemudian orang ini memberikan klarifikasi, penjelasan dari mana mendapatkan pemahaman seperti itu, dan jelas dalam videonya ternyata rujukannya itu adalah kitab-kitab Syiah. Dan memang betul seperti itu. Yang memahami bahwa Nabi Adam itu bukan manusia pertama itu adalah orang-orang Syiah, Syiah Isna Asyariyah. Jadi pertama yang ingin saya tanggapi adalah di mana orang ini dalam videonya menyatakan kita itu harus visioner, kita itu jangan jumut,
jangan kaku begitu. Jangan jumud, jangan stagnan. Jangan hanya bervakum dalam sebuah keadaan. Kita itu harus berubah. Jadi orang ini ingin memberikan sebuah faham bahwa ajaran agama itu bisa berubah-ubah begitu. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi kalau kita dulu misalkan begitu, kalau kita dulu memahami bahwa Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, ya sekarang kita itu harus berubah. Jangan jumud kita ini. Kita ini bukan berada di masa salaf, kita ini berada di masa modern. Jadi jangan jumud. Dalam artian ajaran agama itu ya bisa diubah-ubah begitu. Ini pernyataan semacam ini, pemahaman semacam ini sangat-sangat berbahaya. Maka dengan ini ya, pertama, sebelum kita lanjut, saya ingin menyarankan orang ini perlu bersyahadat ulang ini. Perlu dan harus bahkan untuk bersyahadat ulang. Karena telah melabrak terhadap Al-Quran, hadis yang kedua-duanya ini adalah merupakan sumber utama pegangan orang Islam yang menyatakan bahwa Nabi Adam itu tanpa bapak, tanpa ibu. Kemudian orang ini melabrak kedua-duanya dengan menyatakan bahwa Nabi Adam punya ibu, nama ibunya adalah Siti Anisa. Maka sekali lagi perlu bersyahadat, harus bersyahadat ini. Jadi yang bersangkutan mengatakan kita itu jangan jumud begitu. Kita itu harus visioner. Pernyataan semacam ini sangat-sangat berbahaya. Dengan mengatakan kemudian bahwa Nabi Adam itu punya ibu. Ini nanti bisa berembet atau mengarah kepada ajaran yang lain. Bisa nanti mengatakan salat duhur. Kalau kita dulu mengerjakan salat duhur 4 rakaat, ya itu kan dulu. Sekarang harus berubah. Salat duhurnya dipendekkan menjadi 3 rakaat. Nanti memiliki pemahaman seperti itu. Kemudian haji, jangan ke Mekah, nanti hajinya ke mana begitu ya. Jangan jumud, jangan stagnan. Ini pemahaman sesat menyesatkan. Jadi agama Islam itu sudah paten jelas begitu ya. Rukun Islamnya jelas, rukun imannya jelas. Cara beribadahnya itu sudah jelas, sudah diatur semuanya. Termasuk terkait masalah Nabi Adam ini sudah diatur. Jangan diotak-atik. Di Al-Quran, di hadis dinyatakan, dijelaskan bahwa Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Itu sudah paten seperti itu. Ini adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali itu tadi, ajaran faham orang-orang Syiah. Jadi orang ini mengadopsi, mengaku visioner, tapi mengadopsi. Jadi apa yang dinyatakan oleh Bapak Nur Ihya ini itu bukan faham baru ya, bukan pemahaman dia sendiri sebetulnya. Itu adalah pemahaman Syiah. Jadi orang ini mengadopsi, mengambil pemahaman orang lain di luar aswaja, disusupkan, dimasukkan ke dalam aswaja lah. Ini ngaku visioner. Dia sendiri mengambil, mengadopsi pemahaman itu dari orang-orang Syiah, dan itu sudah ratusan tahun yang lalu. Katanya jangan jumud, jangan stagnan, jangan kaku. Anda sendiri itu mengambil pendapat dari orang-orang Syiah yang sudah bertahun-tahun itu pemahamannya. Jadi ini sekali lagi terkait bahwa ada pernyataan yang menyatakan Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Ini sudah lama ya, isu lama semacam ini, permasalahan yang lama, dan ini ditimbulkan, difahami oleh orang-orang Syiah yang itu bertentangan dengan ajaran Ahlussunnati wal Jamaah. Jadi ini bukan pendapat Nur Ihya. Nur Ihya itu hanya menukil ya, menukil, mengadopsi, kemudian mengatakan kita itu harus visioner. Visioner apa? Kamu aja menukil kok. Terbukti dari kitab yang ia baca itu, Kitab Tauhid. Yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan apa? Tafsirkan pendapat ulama. Jadi ya saya juga harus bebas menafsirkan, juga punya hak untuk menafsirkan. Nah ini ya. Jadi pertama dia itu meremehkan. Tafsir itu pendapat ulama. Ini seakan-akan meremehkan ulama. Seakan-akan apa yang dikatakan oleh ulama, diucapkan oleh ulama, itu tidak sesuai. Ada ketidaksesuaian begitu. Yang sesuai adalah apa yang ia yakini, apa yang ia fahami. Tafsir adalah pendapat ulama. Ya saya juga bebas, berhak untuk menafsirkan. Ingat, sekali lagi, man qala fil Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan ini melabrak ya terhadap sebuah kaidah yang mengatakan al-isnad minad din. Laula al-isnad laqala man sya' ma sya'. Jadi rantaian sanad keilmuan itu termasuk bagian dari agama. Kalau tidak ada rantai keilmuan, orang akan bebas mengatakan sesuai dengan hawa nafsunya.
Seperti Nur Yahya ini. Syaratnya kemana? Ya ternyata ke Syiah. Fahamnya itu ke Syiah. Jadi nyambungnya, koneksinya, pemahaman yang difahami oleh Bapak Nur Yahya, ini nyambungnya itu koneknya kepada ajaran Syiah. Kemudian dia mengatakan bahwa ilmu itu kan luas, ya memang luas ilmu itu. Ilmu itu memang luas, tapi apa yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah ya kita harus ikuti. Yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan ajaran Ahlussunnati wal Jamaah aswaja, jangan kemudian kita yakini, fahami, bahkan apa? Mencangkokkan, menyusupkan pemahaman di luar aswaja Ahlussunnah kepada ajaran aswaja. Ini namanya penyesatan. Aku NU, aku aswaja, tapi pemahaman Syiah. Kemudian ini konyolnya ya. Dalam videonya dia menyatakan apa? Ilmu itu harus diilmiahkan. Perhatikan, ilmu harus diilmiahkan. Ini pernyataan konyol ini. Ada ilmu harus diilmiahkan. Namanya ilmu ya ilmiah. Sama dengan bumi harus dibumikan. Ini konyol ini. Bumi harus kita bumikan. Memang bumi itu bumi. Langit harus dilangitkan begitu. Manusia harus dimanusiakan. Memang manusia ya manusia. Ilmu itu memang ilmiah. Kok ada ilmu harus diilmiahkan begitu? Ini kata-kata yang kurang tepat. Ya tidak tepat, bukan hanya kurang tepat, ya tidak tepat. Sama dengan mengatakan bumi harus dibumikan. Memang bumi itu bumi begitu. Langit harus dilangitkan. Manusia harus dimanusiakan. Ini kan konyol ini. Kemudian apalagi dia menyatakan dalam videonya, Nabi Adam berasal dari Nusantara ini. Nah, katanya dalam videonya itu, Nabi Adam itu berasal dari Adam yang ada di Nusantara. Jadi kan Bapak Nur Yahya kan meyakini bahwa sebelum Nabi Adam itu ada manusia, ada Adam yang lain lah. Nabi Adam yang ada di kitab Taurat, di Injil katanya itu, di Zabur, termasuk yang ada di Al-Quran, di kitab As-Samawi, kitab As-Samawi. Nabi Adam yang ada di Al-Quran termasuk itu Nabi Adam yang berasal dari Adam yang ada di Nusantara. Jadi melalui pemahaman Bapak Nur Yahya ini, itu kita menyimpulkan bahwa berarti Nabi Adam itu berasal dari Nusantara, berasal dari Indonesia, katakan seperti itu. Ini konyol ya. Ini penafsiran Bapak Nur Yahya. Sekali lagi, ini bukan penafsiran ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penafsiran sesat Bapak Nur Yahya yang menyatakan bahwa Nabi Adam itu berasal dari Nusantara, bukan dari surga. Kemudian apa? Dia mengatakan bahwa bukti kalau sebelum Nabi Adam itu ada manusia, ada Adam yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya bahwa saya akan menciptakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan seorang khalifah, seorang manusia di bumi. Maka kemudian para malaikat mengatakan apa? Qalu ataj'alu fiha may yafsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan di bumi orang yang akan menumpahkan darah dan merusak bumi itu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lah, jadi malaikat itu mengatakan apa? Apakah Engkau ya Allah akan menciptakan sosok makhluk yang bernama manusia di bumi yang mereka akan menumpahkan darah, akan saling bunuh-membunuh dan berbuat kerusakan di bumi itu? Para malaikat mengatakan seperti itu. Berarti ini kan indikasi bahwa di bumi itu ada makhluk. Lah, asumsi pemahaman Bapak Nur Yahya, makhluknya itu adalah manusia. Berarti ada manusia sebelum Nabi Adam. Padahal penafsiran ulama tidak seperti itu. Itu bukan manusia, memang ada makhluk. Sebelum Nabi Adam itu Allah menciptakan bumi. Di bumi itu Allah Subhanahu wa taala mengisinya dengan makhluk. Tapi bukan manusia. Itu adalah Banul Jan. Sesuai dengan ajaran Ahlussunnati wal Jamaati. Jadi bukan manusia. Manusia itu asalnya ya Nabi Adam itu, makanya disebut sebagai Abul Bashar. Jadi beda ya. Jadi versi Bapak Nur Yahya ini menyatakan bahwa sebelum Nabi Adam itu di bumi sudah ada manusia. Ini versi Bapak Nur Yahya. Sedangkan versi Ahlussunnati wal Jamaah dengan sanad keilmuan yang nyambung kepada Rasulullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa itu bukan manusia, karena manusia itu berasal dari Nabi Adam. Maka Adam sebagai Abul Bashar. Tapi makhluk yang ada di bumi, yang ada sebelum Nabi Adam itu bukan manusia. Itu adalah Banul Jan. Memang ada makhluk, tapi itu bukan manusia. Baik ya. Kemudian dia juga menyatakan dalam videonya itu, ini
ini anarkis ya, ini rasis ini, menyatakan termasuk rasis ini ya, semoga tidak didengar ini sama orang-orang Papua dan orang-orang yang sewarna ya, sejenis dengan orang-orang Papua ini. Dia menyatakan dalam videonya bahwa orang Papua, orang-orang yang sama dengan orang-orang Papua, seperti orang-orang pelosok Kalimantan misalkan, itu bukan keturunan Nabi Adam katanya. Terus keturunan siapa? Ini sesat menyesatkan ya. Jadi Bapak Nur Yahya itu dalam videonya tadi itu menyatakan bahwa orang Papua diantaranya itu bukan keturunan Nabi Adam. La haula wala quwwata illa billah. Ini pernyataan yang rasis ini. Ya, semoga saja tidak didengar oleh orang-orang Islam Papua ini. Berbahaya ini. Takut dipenggal nanti kepada Alhamdulillah ya. Kemudian pemahaman Bapak Nur Yahya lagi yang menyatakan bahwa Nabi Adam itu punya ibu, itu karena berangkat dari pemahaman dia yang menafsirkan Al-Quran yang menyatakan begini, inna masala Isa indallahi kama sali Adam, inna masala Isa indallah kama sali Adam, bahwa perumpamaan Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan Nabi Adam. Nah, kemudian ditarik kesimpulan dengan pemahaman Nur Yahya ini ya, dengan berupa pertanyaan begini, kalau Nabi Isa, ya kan, Nabi Isa punya ibu enggak? Nabi Isa punya ibu enggak? Punya. Maka Nabi Adam juga punya ibu katanya. Begitu. Ini kan penafsiran yang sesat dari Nur Yahya ini. Dari ayat itu. Padahal sudah jelas penafsirannya itu bukan seperti itu. Jadi penafsiran, penjelasan bahwa Nabi Isa sama dengan Nabi Adam itu dari sisi bagaimana kuasanya Allah itu menciptakan seorang manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala saja kuasa menciptakan sosok Adam tanpa bapak, tanpa ibu, apalagi dengan Nabi Isa yang diciptakan tanpa bapak, begitu. Sangat lebih mudah. Bukan dengan penafsiran ketika Nabi Isa disamakan dengan Adam, berarti kalau ditanyakan Nabi Isa punya ibu enggak? Punya. Maka Nabi Adam juga punya. Ini bukan menyamakan Nabi Isa dengan Nabi Adam, tapi menyamakan Nabi Adam dengan Nabi Isa. Ini kebalik. Analoginya itu nanti akan kebalik ini. Baik, begitu ya. Maka kesimpulannya, apa yang difahami oleh Bapak Nur Yahya itu berangkat dari pemahaman orang-orang Syiah. Jadi sekali lagi orang ini ngaku Aswaja, ngaku NU, tapi merongrong, merusak dan mengotak-atik, mengacak-acak pemahaman Aswaja, Nahdlatul Ulama yang selama ini telah tertata rapi, disusun rapi oleh ulama-ulama kita Nusantara seperti Ki Hasyim Asy'ari, Ki Khalil, Ki Wahab Hasbullah, Ki Syamsuri, yang kesemuanya itu menyatakan bahwa Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, kemudian dirusak pemahamannya oleh Nur Yahya ini ya, untuk menyesatkan anak bangsa. Makanya adanya video ini agar supaya nanti ada counter begitu ya, pemahaman sesat yang dinyatakan oleh Nur Yahya ini. Maka sekali lagi, orang ini kalau ngaku Islam perlu bersyahadat ulang dan harus bersyahadat ulang. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab.